Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya hari ini? Masih semangat ya belajarnya hari ini? Nah, sebelum belajar, marilah kita bersama-sama berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, hari ini kita akan belajar materi kelas 5 tema 1, subtema 3, pembelajaran 6 mengenai lingkungan dan manfaatnya. Ayo, kita belajar bersama. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, mengetahui cara mencegah kelainan pada organ gerak, menuliskan ide pokok pada tiap paragraf, dan membuat komik berdasarkan bacaan sebelumnya. Hari ini kita masuk pada pembelajaran ke-6. Coba kalian perhatikan baik-baik. Setelah melihat proses produksi dan telah memilih beberapa gerabah yang ingin dibeli, Ayah mengajak Lani pulang. Ayah Lani dibantu Kak Saleh membawa dan memasukkan gerabah-gerabah yang sudah dibeli ke dalam mobil. Lani ingin sekali membantunya, tetapi Ayah melarangnya. Lani, kamu tidak usah membantu membawa gerabah-gerabah ini ya. Ukuran gerabahnya besar dan juga berat. Kamu nanti tidak kuat, kata Ayah Lani. Benar Dik, nanti kamu bisa terkilir karena tidak kuat membawa gerabahnya, tambah Kak Saleh. Baik Ayah, terima kasih Kak Saleh atas nasihatnya, kata Lani. Memang benar, agar terhindar dari cedera pada organ gerak kita, tulang dan otot, maka kita harus berhati-hati dengan setiap gerakan dan kegiatan yang kita lakukan. Kita jangan sampai membebani kerja organ gerak kita dengan gerakan-gerakan dan beban-beban di luar batas kemampuannya. Jika terjadi cedera atau gangguan pada organ gerak kita, maka kita sendiri yang akan rugi. Kita akan merasakan sakit dan tidak bisa melakukan gerakan dan kegiatan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, kita harus menjaga organ gerak kita dengan sungguh-sungguh. Nah, sekarang ayo berlatih. Sistem gerak organ manusia juga bisa mengalami gangguan atau kelainan. Pernahkah kamu mengalami gangguan kesehatan yang berkaitan dengan anggota gerak? Jika pernah, bagaimana aktivitas yang kamu lakukan? Terganggu bukan? Nah, oleh karena itu, jagalah kesehatan organ gerakmu. Berikut ini cara mencegah terjadinya kelainan pada organ gerak kita. Yang pertama, untuk menghindari kelainan kaki X pada yang merupakan bawaan sejak lahir, ibu hamil dianjurkan untuk memperbanyak mengkonsumsi sayuran dan minuman susu berkalsium. Yang kedua, agar terhindar dari artritis, sebaiknya selalu menjaga metabolisme asam urat dalam tubuh dengan membatasi makanan yang dapat memicu meningkatnya asam urat. Yang ketiga, agar terhindar dari kelainan lordosis, kifosis, dan skoliosis, sebaiknya melakukan olahraga secara teratur dan menghindari kebiasaan sikap tubuh yang salah. Lalu yang keempat, agar terhindar dari osteoporosis, dianjurkan untuk mengkonsumsi makanan dan minuman yang banyak mengandung kalsium dan diimbangi dengan olahraga yang teratur. Yang kelima, agar terhindar dari rakitis, dianjurkan untuk banyak mengkonsumsi telur, susu, dan minyak ikan, serta berjemur di pagi hari. Nah, sekarang ayo mengamati apa yang akan terjadi jika orang melakukan gerakan-gerakan sikap-sikap seperti pada gambar berikut ini. Yang pertama, Lani membaca sambil tidur. Apa akibatnya? Tulang leher Lani akan sakit dan penglihatan Lani akan kabur. Lalu ada Benny yang mengangkat beban terlalu berat. Apa akibatnya? Tulang punggung Benny akan sakit. Juga lama-kelamaan Benny akan bungkuk. Nah, untuk gambar selanjutnya, coba kalian lihat apa yang akan terjadi jika orang melakukan gerakan-gerakan tersebut. Tuliskan pada tempat yang telah tersedia. Sekarang ayo berdiskusi. Bentuklah kelompok diskusi untuk mempresentasikan berbagai kelainan atau gangguan pada tulang dan otot manusia. Lakukan presentasi secara bergantian. Selama presentasi berlangsung, berikan kesempatan kepada kelompok lain untuk memberikan tanggapan, pendapat, maupun masukan. Pada akhir kegiatan, susunlah sebuah kesimpulan hasil diskusi. Tuliskan pada kolom berikut ini.
kesehatan organ tubuh termasuk organ gerak sebenarnya dapat dilakukan sejak kecil, bahkan dilakukan ketika masih dalam kandungan, yakni melalui penerapan gaya, pola hidup, serta pola makan yang sehat. Nah, sekarang ayo membaca. Judulnya Bocah Terkuat di Dunia Pecahkan Rekor. Biasanya seorang anak kecil sangat senang menghabiskan waktunya untuk bermain dengan teman-teman sebayanya. Tetapi berbeda dengan Giuliano Strauss sejak umur 2 tahun. Lahir tahun 2004. Sudah diajak ayahnya ke tempat gym. Pada awalnya dia hanya melihat-lihat sembari melakukan latihan kebugaran tanpa melakukan aktivitas dengan beban. Namun sejak berumur 3 tahun, dia sudah mulai berlatih dengan beban berat, namun tetap selalu diawasi oleh ayahnya. Nah, umumnya tubuh seorang bocah laki-laki yang masih di bawah umur belum memiliki otot yang kekar layaknya seperti pria dewasa. Tetapi hal tersebut berbeda dengan Giuliano Strauss. Tubuhnya sudah seperti binaragawan. Sekujur tubuhnya sudah dipenuhi dengan otot-otot yang besar. Apalagi jika dia meregangkan setiap bagian tubuhnya, akan nampak benjolan-benjolan otot di sekujur tubuhnya. Untuk mencapai tubuh yang sedemikian kekarnya, Giuliano Strauss melakukan latihan angkat beban 2 jam sehari bersama dengan adiknya. Nah, keduanya pun telah menguasai teknik flag atau bendera. Teknik ini mengharuskan mereka berpegangan 2 tangan pada tiang dan mengangkat kedua kakinya sejajar dengan kedua tangan, layaknya bendera yang sedang berkibar pada tiang. Ayahnya menginginkan anak-anaknya melakukan latihan angkat berat dan mendorong untuk memiliki tubuh yang kekar bak binaragawan, bukannya tanpa sebab. Ayahnya terinspirasi oleh mantan atlet binaraga dunia yang juga bintang film laga, Arnold Schwarzenegger. Saat ini idolanya tersebut menjadi gubernur California, Amerika Serikat. Tubuh Giuliano Strauss memang luar biasa. Meskipun besar dan kekar tetapi juga lentur. Dia juga memiliki bentuk otot perut yang sangat bagus. Ayah Giuliano Strauss memastikan bahwa program latihan yang diberikan kepada anaknya sama sekali tidak membahayakan. Nah, jika putranya sudah terlihat bosan atau jenuh berlatih, dia segera menghentikan latihan dan membawanya keluar untuk bermain. Giuliano Strauss sendiri mengaku bahwa dia tidak merasa terbebani dengan program dan jadwal latihan yang telah ditetapkan ayahnya. Meskipun dia sudah terkenal, tetapi dia masih bisa bermain dengan teman-teman sebayanya. Giuliano Strauss tidak tampak berbeda dengan anak sebayanya. Tetapi siapa sangka, bocah ini telah memecahkan rekor dunia 2 buah rekor sekaligus. Giuliano yang berasal dari Roma, Italia ini juga diklaim sebagai binaragawan termuda dan terkuat di dunia. Hebatnya lagi, dia mampu melakukan push up di atas botol. Rekor pertama yang dipecahkannya adalah berjalan dengan tangan tercepat sambil mengempit bola pemberat di antara kedua kaki. Adapun rekor keduanya adalah melakukan air push up terbanyak. Air push up adalah push up yang dilakukan dengan cara kaki yang diangkat ke udara. Dia berhasil melakukannya jauh lebih banyak dibandingkan lawannya. Bahkan lawan-lawannya tersebut ada yang lebih tua darinya. Meskipun banyak meraih prestasi, dia juga banyak mendapat kecaman karena dianggap latihan binaragawan untuk anak belum pantas untuk dilakukan, apalagi di usia yang masih mengalami pertumbuhan. Namun, ayahnya menampik kecaman tersebut dengan mengatakan bahwa latihan yang dilakukan Giuliano aman dan di bawah pengawasan. Nah, sekarang kalian bisa menentukan ide pokok dari masing-masing paragraf. Misalnya ide pokok yang pertama, biasanya seorang anak kecil senang menghabiskan waktu bermain dengan teman-teman sebayanya. Giuliano Strauss sudah banyak tadi ayahnya ke tempat gym sejak umur 2 tahun.
Paragraf kedua. Umumnya tubuh seorang bocah laki-laki yang masih di bawah umur belum memiliki otot yang kekar, layaknya seperti pria dewasa. Tetapi hal tersebut berbeda dengan Giulianistro. Tubuhnya sudah seperti binaragawan. Ide pokok yang ketiga, untuk mencapai tubuh yang sedemikian kekarnya, Giulianistro melakukan latihan angkat beban 2 jam sehari bersama dengan adiknya. Paragraf keempat, keduanya pun telah menguasai teknik flag atau bendera. Paragraf kelima, 6, 7, 8, 9, 10, dan 11. Silakan kalian baca lagi bacaan di atas ya. Sekarang ayo berkreasi. Menarik sekali membaca bacaan di atas. Namun akan lebih menarik lagi jika isi bacaan di atas disajikan ke dalam sebuah komik. Nah, coba ingat kembali pengertian dan ciri-ciri komik. Tuliskan pada tabel berikut. Nah, sekarang giliranmu membuat komik. Buatlah komik yang menarik berdasarkan bacaan bocah terkuat di dunia. Pecahkan rekor. Kamu juga boleh mengembangkan ceritanya, tetapi yang menjadi tokoh utamanya tetap Giulianistro. Sekarang ayo renungkan. Dengan mempelajari organ gerak manusia, kita makin tahu betapa sempurnanya ciptaan Tuhan. Tunjukkan sikap dan perilakumu yang menunjukkan bahwa kamu mensyukuri karunia Tuhan yang berupa organ gerak, yakni tulang dan otot. Untuk kerjasama dengan orang tua, bertanyalah kepada orang tuamu, apakah pernah mengalami gangguan atau kelainan pada organ geraknya, yakni tulang dan otot? Jika pernah, apa penyebabnya dan bagaimana mengatasinya? Selamat belajar ya anak-anak, tetap semangat! Terima kasih, kalian sudah dapat menyelesaikan materi hari ini dengan baik. Kamu memang anak pintar. Ayah bunda, terima kasih ya sudah mendampingi Ananda hari ini. Semoga Ananda memahami materi pembelajaran hari ini dengan baik. Jangan lupa untuk membereskan perlengkapan belajar dan berterima kasih kepada orang tua, serta berdoa setelah belajar. Terima kasih, sampai bertemu di materi selanjutnya. Dadah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.